Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bergabung teman-teman. Dan memang materi ini juga materi khusus. Karena ada susunan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Dan insya Allah para peserta nanti kalau Anda mendaftar dan ikut nanti akan mendapatkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah materi ini. Saya akan memberikan pada kesempatan ini 15-20 menit tentang apa sebenarnya yang kita lakukan dengan daurah. Pertama, daurah itu bahasa Indonesia kurang lebih pesantren kilat. Ya. Bagaimana kita seperti masuk ke pesantren untuk mempelajari agama kita ini, agama yang mulia atau salah satu dari substansial agama Islam, seperti ini misalnya masalah manajemen rumah tangga Islami, bersalah satu substansial bahasan ya dari sekian banyak bahasan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita akan tuntaskan di waktu yang ringkas sehingga Anda bisa dalam waktu yang tidak panjang dalam hidup Anda sudah bisa memahami tentang global Islamin atau Islam secara global. Masalah daurah rumah tangga ini ada sebabnya. Kami menyusunnya dan kami memiliki 10 materi daurah. Manajemen rumah tangga Islami 1, ini nanti akan kita adakan insya Allah pada 1-3 September. Insya Allah. Kemudian kurang lebih hari Rabu, Kamis dan Jumat. Setiap hari kita akan adakan kurang lebih 2 kali pertemuan, satu pertemuan sekitar 1,5 jam, dan itu continue. Jadi mulai dari lepas duhur insya Allah, nanti akan kita tentukan waktunya sampai menjelang asar, break sholat asar waktu Indonesia Barat, kemudian kita akan lanjut lagi selepas asar sampai menjelang maghrib, begitu terus selama 3 hari. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan populasi manusia sehingga kita bisa terus aja berkembang biak dan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memimpin di muka bumi ini. Sebagaimana sudah kita tahu tujuan penciptaan ayah kita Adam alaihissalam, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi pemimpin. Sebelum kita di muka bumi ini sudah ada jin. Terbukti iblis pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan sudah ada. Dan dia hadir pada saat prosesi penciptaan Adam alaihissalam. Dan juga dia disuruh sujud oleh Allah SWT bersama dengan para malaikat. Tapi dia menolak, sebagaimana Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Dan beberapa ayat-ayat Al-Quran di beberapa surah juga dalam Al-Quran. Jadi ada tujuan sebenarnya kita ada di muka bumi ini. Dan harus ada populasi terus menerus sesuai dengan jumlah manusia yang sudah Allah perintahkan. Nah, dalam proses populasi ini kan ada interaksi biologis ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki pemilik sperma, perempuan pemilik sel telur yang akhirnya bersatu dalam rahim seorang wanita dan jadilah prosesi penciptaan manusia seperti kita ya. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau sesama jenis. Nggak mungkin terjadi laki-laki sama laki-laki akan punya anak. Karena laki-laki tidak akan hamil atau perempuan sama perempuan yang tidak memiliki sperma. Dan mereka kata bibit manusia itu. Berarti akan ada interaksi biologis. Nah, dalam Islam, teman-teman sekalian, ini ditata dengan rapi. Masalah interaksi biologis ada 2. Ada yang halal dan ada yang haram. Nah, Islam menyuruh kita masuk kepada yang halal, yaitu dengan menikah. Dan Islam melarang kita pada yang haram, yaitu zina. Dua-duanya prosesi biologis sebenarnya. Secara alami, saya dan teman-teman laki-laki yang mengikuti acara kita ini, kita punya syahwat pada kaum wanita. Kita ingin melihat, kita ingin merabah, kita ingin mencium, hati kita terpaut. Kita memiliki kekuatan goyangan sperma, goncangan yang harus kita tuangkan karena di situ bibit manusia. Gitu kan? Dan begitu juga wanita. Allah buat ketertarikan. Dia suka lihat laki-laki. Dia suka dimanjakan. Dia suka dicumbuin. Ya. Dan dia siap menerima sperma sehingga dia hamil. Dan Allah buat dia punya kasih sayang pada bayinya pada saat lahir nanti. Sampai tidak bisa dibandingkan antara bentuk kasih sayang seorang ibu. Ya,
dengan yang lainnya. Itu kasih sayang yang luar biasa. Bahkan seorang ibu siap berkorban mati demi anaknya. Gitu kan. Itu alami. Allah SWT berikan seperti itu. Baik teman-teman sekalian. Perbedaan dasar antara nikah sama zina. Sebenarnya sama-sama biologis ya. Sama-sama biologis. Ini cara yang benar dalam pandangan Allah. Dan ini cara yang salah. Nikah cara yang benar. Zina adalah cara yang salah. Kita lihat perbandingannya. Kalau menikah, prosesinya yang kurang dari 5 menit. Si ayah wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana. Dengan mas kawin ini. Mas kawinnya makin sederhana, makin bagus. Kayak di Indonesia sering perangkat alat sholat, gitu kan. Mungkin uang mahar 100 ribu. Kita tidak bicara tentang kalau ada si laki-laki memberikan uang untuk mengadakan acara misalnya, gitu kan. Ini adalah prosesi syar'inya saja. Ya. Ada 2 saksi, ada kalimat akad, ya. Dan si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Itu saja cukup. Itu sudah sah pernikahan tersebut. Atau dia mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Itu sudah lengkap. Prosesi yang kurang dari 5 menit ini teman-teman sekalian. Sudah cukup membuat halal interaksi biologis. Meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan dengan itu populasi manusia bisa berkembang dengan baik. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita akan temukan interaksi biologis yang terjadi dengan cara halal itu diikuti dengan rasa gembira. Orang kalau menikah gembira, gitu kan? Maka berpengaruh sekali pada kualitas sperma si laki-laki dan pengaruh sekali dengan kualitas sel telurnya wanita. Pada saat mereka selesai akad nikah, mereka masuk ke kamar, seluruh keluarga, bahkan orang tahu mereka akan interaksi biologis. Dan ada sunnah-sunnah Nabi tentunya, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian memulai dengan cumbuan, kemudian membaca doa, ya, kemudian memberikan hak pasangan biar sama-sama puas, kemudian kalau ingin mengulangi berwudu dulu dan seterusnya. Nanti akan ada bahasan masalah itu tentunya. Yang uniknya di sini, selain biologis itu sangat nyaman, karena secara medis pun terbukti kalau ada orang interaksi biologis tapi dalam kondisi jiwanya tenang, itu akan luar biasa kenikmatan yang didapatkan. Dan juga berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur tadi yang nanti akan menjadi bibit manusia. Ya. Dan kalau si wanita hamil, apa yang terjadi? Keduanya pasangan ini senang. Orang tuanya senang. Ya. Bahkan seorang wanita yang hamil perutnya besar karena biologis dengan suaminya, dia kalau tanya, ibu hamil ya? Dengan bangga dia mengatakan, iya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Baik. Dan pada saat lahir anak itu pun jelas statusnya. Dikenal dengan anak halal, gitu kan. Dinisbatkan kepada ayahnya. Lalu kemudian berjalanlah proses manajemen yang Allah sudah tata itu, dengan bagaimana suami istri saling memberikan hak, kemudian sampai pada tingkat memberikan hak juga anak-anak, dan bagaimana anak juga berbalik memberikan haknya orang tua. Bandingkan ini teman-teman sekalian dengan zina, proses biologis yang haram. Pada saat mereka melakukan perzinahan umumnya, orang itu bimbang, ragu. Masuk ke hotel sembunyi-sembunyi. Kalau orang suami istri masuk ke hotel tidak ada bimbang. Safar sama-sama, umroh sama-sama, haji, nggak ada beban. Tapi kalau orang zina, dia punya keraguan, kebimbangan. Dan penekanan batin ini, secara batin, kejiwaan, itu akan membuat berpengaruh pada kualitas sperma dan juga sel telur yang akan menjadi bibit manusia nantinya. Mereka ketakutan melakukannya. Dan itu berpengaruh nanti ya. Biologis tidak maksimal, beda sekali dengan yang halal. Kemudian, mereka kalau mau mengulangi lagi, mereka juga butuh mengatur lagi waktu, sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Kalau orang halal, setiap saat mereka bisa biologis. Mau pagi, mau siang, mau malam, kapan saja. Dan kalau hamil, kita akan temukan umumnya wanita yang hamil di luar nikah, itu merasa malu. Maka terjadilah yang kita tahu istilah aborsi misalnya. Digugurkanlah manusia yang tadinya harus menjadi generasi manusia. Dan mereka tinggal melakukan pernikahan saja yang mudah sekali prosesnya tadi. Ya. Dan anak yang lahir kalau dari zina, maka nggak jelas statusnya, dikenal dengan anak haram. Nggak ada penisbatan nama kepada si laki-laki tadi. Maka rusaklah generasi manusia ini. Ya. Oleh karena itu, bahasan tentang masalah kenapa pentingnya membahas masalah manajemen rumah tangga ini, dan kita jelaskan Islami, karena memang ada juga orang-orang non-muslim yang pakai manajemen rumah tangga mereka. Mereka juga melakukan proses pernikahan, tapi tidak seperti cara Islam. Makanya kita mengatakan Islami ya. Nah,
Di sini teman-teman sekalian, itu satu sisi untuk memahami kenapa harus ada bahasan tentang manajemen rumah tangga. Kemudian saya melihat rumah tangga ini teman-teman adalah jalan tol menuju ke surga. Jalan tol. Seorang suami sibuk aja membiayai istrinya, membiayai anaknya, mendidik mereka, melindungi mereka. Kemudian dia itu haknya, tinggal dia jaga hubungan kekerabatan, dia juga jaga hubungan sama Allah, dia meninggal, dia masuk surga. Tapi terbesar pahala yang dia bisa dapatkan dari istrinya, dari anaknya. Kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau berikan untuk fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang engkau berikan kepada istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi kita kalau sibuk kerja nih, teman-teman yang sedang bekerja jadi pegawai, berbisnis, punya pendapatan. Pendapatan itu Anda berikan kepada istri seperti biasanya kita di akhir bulan berikan nafkah. Maka itu adalah sedekah terbesar di sisi Allah SWT. Mengalahkan sedekah terhadap jihad, mengalahkan sedekah bebasin budak, fakir miskin, itu luar biasa. Begitu juga dengan seorang istri. Kata Nabi SAW, istri manapun, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Nggak disebutin sholat sunnah. Berpuasa Ramadannya, nggak disebutin puasa sunnah. Dan melayani suaminya dengan baik. Sudah, suami aja dia fokus. Makanannya, minumannya, pakaiannya, biologisnya, hilangin capeknya, hibur dia, didik anaknya, jaga rumahnya, itu aja. Tidak ada seorang wanita yang menjaga 5 waktu sholat, berpuasa Ramadan, dan melayani dengan baik suaminya, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan diberikan pilihan untuk masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Pintu ke-8 pun yang tertinggi bisa dia pilih. Hanya itu saja yang dia lakukan. Begitu mudahnya tol menuju ke surga. Belum lagi kedua suami istri ini kalau partner yang baik membentuk, mengkader anak-anaknya menjadi generasi umat, hafid Quran, ahli ibadah, akan menjadi ulama besar. Kan luar biasa gitu. Jadi rumah tangga suami istri itu kalau sudah bergabung jadi seperti pabrik-pabrik manusia gitu kan. Nah ini harus benar. Dan tidak ada cara yang benar kecuali dengan cara Islam. Begitu juga bagaimana anak-anak nanti mengejar pahala dari orang tuanya. Jadi kan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini bukan menjelaskan tentang atau bukan kita sudah masuk materi daurahnya. Tetapi yang kita titik beratkan adalah saya ingin memberikan intermezzonya dan memberikan gambaran apa sih nanti isi daurah itu. Nah, dari gambaran tadi apa yang saya sampaikan teman-teman sekalian, ini kurang lebih bahasan manajemen rumah tangga Islami 1. Anda bisa lihat ya di layar insya Allah. Dan kita memiliki bahasan manajemen Islami sampai 10. Ya. Jadi pertemuan kita nanti 3 hari itu adalah manajemen rumah tangga Islami 1. Kemudian nanti akan ada lanjutannya manajemen rumah tangga Islami 2 sampai manajemen rumah tangga Islami 10. Tapi kita akan fokus ke manajemen rumah tangga Islami dan kita berharap ini seperti anak tangga yang saling terkait satu sama yang lain, di mana kalau Anda ikutin pelatihan ini atau daurah ini, Anda ikutin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, dan insya Allah kita berharap nanti di poin atau di manajemen rumah tangga Islami 10 Anda sudah bisa insya Allah bi'idnillahi ta'ala membangun rumah tangga secara Islami. Di sini ada beberapa poin yang akan menjadi bahasan kita insya Allah di 3 hari itu. Masalah renungan tentang apa tadi sedikit yang saya kasih gambaran. Bagaimana seseorang itu merenungi baik-baik pada saat dia berumah tangga, apa yang harus dia lakukan. Ya. Dan itu ada bahasan sini yang akan Anda temukan nanti insya Allah di materinya. Kemudian ada definisi pernikahan. Dan ini penting sekali. Anda kalau temukan buku-buku ilmiah, Anda akan temukan ada definisi. Bahkan rumah saja disebutkan definisi rumah itu apa. Ya. Umumnya di buku-buku ilmiah seperti itu. Kenapa? Karena definisi ini akan membuat sebuah frame, di mana frame ini, teman-teman sekalian, akan membuat kita tahu alur kemana kita akan pergi. Kita masuk ke frame itu, kita akan tahu alurnya dan kita tidak perlu keluar dari situ. Ya. Kita temukan kalau dalam buku-buku fikih, sholat ada definisinya, puasa ada definisinya, zakat ada definisinya, supaya orang tahu, oh ternyata ini loh bahasannya, dan tidak usah keluar kemana-mana. Nah, definisi pernikahan penting sekali teman-teman sekalian. Ini akan kita jelaskan nanti ya tentang definisi yang penting untuk difahami, bagaimana
Islam menggambarkan definisi itu penyatuan antara dua lawan jenis, antara anak Adam, dalam ikatan ritual, ya. Kemudian yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, dan menyatukan juga antara dua keluarga, dua suku, bahkan dua negara. Akan kita rincikan insya Allah panjang lebar isi definisi itu, supaya nanti Anda akan terbentuk menjadi seorang figur yang tahu nih pernikahan ini apa sebenarnya, bukan hanya sekedar ya anjuran orang tua, bukan karena faktor umur, bukan karena ekonomi. Pokoknya saya melakukannya karena ada tujuan, dan kita pindah ke poin ketiga nanti akan tujuannya. Di antara tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang niat menikah karena disuruh oleh orang tua, karena hanya suka, karena hanya faktor umur, ekonomi, ya, keadaan, situasi, maka ini semua teman-teman harus diubah. Dan materi ini walaupun sangat dasar juga dibutuhkan bagi orang yang sudah berumah tangga, ya. Saya berapa kali duduk dengan orang-orang yang sudah berumur, teman-teman sekalian, sudah berumur, mereka sudah menikah lama, bahkan ada yang sudah punya cucu, mereka baru tahu ternyata selama ini sia-sia rumah tangga yang mereka jalani sampai 50 tahun pun itu belum berpahala karena bukan niatnya, karena bukan tujuannya karena Allah dan Rasulnya. Ya, mirip dengan orang masuk sholat tujuannya hanya karena diajak oleh teman, disuruh oleh orang tua, meramaikan masjid. Beda, nggak ada pahalanya dengan orang yang masuk ke masjid karena disuruh oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita akan bahas panjang lebar beberapa tujuan pernikahan tersebut. Di antaranya juga memiliki keturunan, ya. Kemudian juga ada motivasi ulama masalah nikah. Nanti akan kita sebutkan beberapa perkataan-perkataan para sahabat ridwanullah alaihim tentang pernikahan, ya. Di mana di antara mereka ada yang mengatakan kalau seandainya tersisa 10 hari saja, ya, dari umur saya sudah tahu saya akan meninggal setelah 10 hari, maka saya tidak akan lalui kecuali bersama dengan seorang istri yang bisa mengejar pahala dari istri tersebut. Kemudian setelah itu stepnya, ya, setelah definisi pernikahan, ada tujuan pernikahan, ada motivasi ulama masalah nikah, kemudian kita masuk ke konsep yang penting, yaitu konsep ta'aruf islami. Bagaimana caranya menjadi suami istri tanpa pacaran? Karena di negara kita ini dianggap harus pacaran dulu, kalau enggak akan kenal. Di situ kami akan kuat nanti, ya, memberikan gambaran kepada Anda bagaimana Anda bisa mengenal pasangan tersebut dalam hitungan menit, bahkan akan hitungan jam, hitungan hari yang sedikit, Anda sudah bisa mengenal pasangan dan Anda sudah bisa menjadi suami istri. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim, mereka lihat hari ini calon pasangannya, mereka mencari tahu informasi tentang hari itu, malamnya mereka sudah menjadi suami istri. Itu yang kita bicara tentang masalah konsep ta'aruf islami. Kemudian setelah itu, sudah mulai kenal, sudah mulai tahu, kita langsung pindah ke tata cara pernikahan islami. Bagaimana sih sebenarnya tata cara pernikahan islami supaya betul-betul tidak ada pelanggaran agama. Karena banyak di antara kaum muslimin, teman-teman sekalian, mereka lakukan ibadah pernikahan tapi diikuti dengan kemaksiatan. Ya, didatangkan penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Bahkan ada yang menikah tanpa wali, ya, yang membatalkan pernikahan tersebut. Kemudian kita akan masuk setelah itu, setelah pernikahan islami, kita akan masuk kepada kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Nah, ini stepnya, ya. Nanti kita akan tahu, oh ternyata saya sebagai suami, inilah kewajiban saya. Anda nanti kalau ikut daurah ini, Anda akan tahu, oh ternyata ini kewajiban saya. Begitu nikah, sampaikan kepada istri. Saya begitu pada saat menikah, saya mengatakan pada istri saya, ini ya, hak kamu secara syar'i ini. 1, 2, 3, 4, 5, ingatkan saya dan tuntut saya ini. Tapi dengan cara yang baik dan santun. Ini loh ya, kewajiban kamu yang merupakan, itu kan kalau kewajiban saya berarti hak kamu. Kemudian kita balik, kewajiban, kewajiban saya yang hak kamu, kalau kita balik sekarang kewajibanmu yang merupakan hak saya. Lalu kita jelaskan ini loh, kewajiban kamu itu 1, 2, 3, 4, 5 terhadap suami, ini hak saya. Maka keluar daripada hak ini dan kewajiban hak ini, kita tidak tuntut pasangan kita. Kecuali hanya sekedar tambahan, keridhaan dia. Maka ini nanti akan mempermudah teman-teman sekalian pekerjaan. Seperti Anda jadi pegawai di kantor, Anda tanya HRD-nya atau Anda tanya siapa yang bertanggung jawab di kantor, apa tugas saya? Oh tugasmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah sampai 10 nih. Oke. Itu dikerjakan. Itu dapat berarti sudah dapat semuanya. Dapat gaji, dapat fasilitas kantor, udah. Berarti kalau lebih dari 10 ini tambahan. Anda seperti lembur, ya. Seperti itu kurang lebih. Perusahaan juga tidak menuntut lebih, ya. Kecuali akan ada imbalan tambahan, kan seperti itu. Kemudian setelah itu, karena sudah tahu hak dan kewajiban, kita akan masuk tentang masalah seksual dalam Islam. Ya.
Ini akan kita singgung walaupun di manajemen rumah tangga Islami 1 ini kita masih menyinggung secara global. Akan ada nanti di manajemen rumah tangga Islamik sekian ya. Yang keempat dan kelima nanti akan ada bahasan lagi lebih khusus bagaimana membangun keromantisan dalam rumah tangga. Ya, bagaimana Islam mengajarkan tentang masalah seksual itu secara detail. Sehingga Anda poinnya tidak perlu nonton film porno untuk mengajarkan bagaimana seksual dalam Islam. Ya, karena memang ada hal-hal yang haram di situ. Kalau Anda nonton film porno, Anda mendukung perzinahan, Anda melihat aurat orang lain, Anda merusak fitrah biologis Anda. Ya, kalau orang lihat itu, maka yang dia bayangkan nanti pada saat interaksi berikut sama pasangannya adalah yang ada di film tersebut. Dan bagaimana bisa seorang laki-laki dan istrinya atau seorang istri sama suaminya duduk nonton bersama, si laki-laki melihat perempuan lebih cantik, lebih putih, lebih bagus badannya daripada istrinya, dan hanya dia menikmati itu. Begitu juga istrinya melihat postur tubuh wajah yang lebih kekar, lebih tampan dari suaminya. Akhirnya setelah itu mereka biologis. Dari mana kesehatannya ini? Karena masing-masing akan membayangkan apa yang di film, jadi pasangannya hanya menjadi seperti boneka. Nah, ini akan kita titik beratkan nanti tentang masalah itu insya Allah. Dan yang terakhir adalah bagaimana setelah mereka tahu hak dan kewajiban masing-masing, mereka tahu seksual dalam Islam dipandu seperti apa, kita akan tutup nanti dengan bagaimana membangun rumah tangga Islami. Maksudnya bagaimana kita menata rumah itu secara Islami. Ya. Ini juga termasuk tatahannya. Jadi Anda tidak perlu ikut orang-orang non-Muslim, ya. Mereka punya tata cara menata rumah. Tidak boleh ada cahaya begini, tidak boleh ada begini, tidak boleh ada begitu. Ini semua ada gambaran dalam Islam. Ini karena berarti teman-teman sekalian, gambaran tentang masalah apa isi daurah nanti dan seberapa penting Anda ikut dalam daurah ini. Ya. Dan ini memang kami buat materi khusus, ya, karena ada juga beberapa hal yang berhubungan dengan yang kami harus persiapkan, maka memang ini khusus materi Zoom berbayar, ya. Dan insya Allah bukan sebuah biaya yang berat, ya, karena mudah-mudahan semuanya bisa menjangkaunya. Anda insya Allah sudah bisa menyelesaikan manajemen rumah tangga Islami 1, dan kita insya Allah akan memiliki materi sampai manajemen rumah tangga Islami ya 10. Manajemen sebagai penutup saya jelaskan juga manajemen rumah tangga Islami 2 nanti kita akan pindah ke step selanjutnya, yaitu hak anak, ya. Kemudian dari akikah, memberi nama yang baik dan seterusnya. Kemudian ada juga hak orang tua, ada hak kekerabatan. Ya, ini semua akan kita bahas panjang lebar di manajemen rumah tangga Islami 2. Kemudian kita akan masuk nanti di manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10. Judulnya 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Bagaimana agar jangan sampai hadis Nabi SAW, ya, yang menyebutkan atau membongkar kedok iblis. Yang kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan. Dan setiap hari anak cucunya atau para pengawalnya membuat laporan. Saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang mabuk. Oleh iblis dianggap biasa. Oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Iblis, ya, yang merupakan musuh terbesar anak Adam dan orang-orang beriman yang selalu mengajak mereka untuk ke neraka, langsung tersenyum lebar dan mengatakan, kaulah jagoannya, kaulah orangnya. Berarti ada sebuah program dan misi besar dari iblis dan syaitan untuk menceraikan suami istri. Ini sebuah hal yang harus diperhatikan baik-baik. Maka banyak yang terjadi misalnya dengan sihir dan yang lainnya. Maka ini kita akan buat, ya, kurang lebih 8 manajemen rumah tangga Islami. Di setiap pertemuan kita akan bahas kurang lebih 4 atau sampai 5 kiat mempertahankan rumah tangga itu satu demi satu. Sehingga Anda nanti insya Allah diharapkan sampai manajemen rumah tangga Islami 10. Dan kami akan siapkan Anda sertifikat kalau Anda sudah mengikuti manajemen ini insya Allah atau daurah ini. Dan Anda biidnillahi ta'ala kita berharap Anda seperti sudah menyelesaikan satu kurikulum materi yang sangat penting dalam masalah kehidupan kita ini. Allahu a'lam. Dan ini insya Allah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.